Halo semua. Nah, hari ini kita bakal belajar Java GUI layouting. Jadi kita bakal belajar ada 3 layout ya, Java GUI. Jadi ada namanya border layout, ada namanya grid layout, ada namanya flow layout. Sebenarnya ada lebih banyak lagi layout yang bakal kita pakai, tapi yang paling sering kita pakai itu adalah 3 ini ya. Nah, paling saya jelasin dulu jenis layoutnya itu cara kerjanya kayak gimana. Border layout itu cara kerjanya harusnya kayak mata angin. Jadi ada north, ada south, ada east, ada west gitu ya. Oke. Nah, itu cara pakainya juga sama, kita tinggal tambahin aja, kita kasih layoutnya, kita tentuin dia ini north, south, east atau west gitu ya. Terus sama satu lagi center. Nah, jadi dia bakal tentuin langsung objek yang kita bakal masukin, dia bakal di mana gitu. North, south, east, atau west, atau center. Oke. Kemudian, kita ada grid layout. Grid layout ini kayak table. Berarti, misalkan tabelnya itu satu gitu. Berarti ukurannya 1x1. Kalau misalnya kita bikinnya 5x4 gitu. Berarti ukurannya 5 baris, 4 kolom gitu. Itu ya. Nah, kalau buat flow, ini harusnya mirip paragraf. Jadi mirip paragraf kayak di Microsoft Word gitu. Jadi dia ada misalkan align right, ada left, ada center gitu. Ya. Sebenarnya ada beberapa lagi, ada leading sama trailing. Tapi harusnya ini trailing, tapi harusnya ini nggak terlalu sering dipakai. Yang kita pakai itu 3 ini doang ya. Nah, kalau udah, kita coba lihat ke programnya aja. Kalau kita coba jalanin, nah harusnya program kita tuh kayak gini. Jadi ada registration form. Jadi ada registration form. Kita bisa lihat di sini ada header ya. Terus kemudian ini ada bodinya. Ada body. Kemudian di sini ada footernya. Footernya buat button-button. Ini buat footer. Ini buat body. Ini buat header ya. Nah, paling aku jelasin dulu cara bikinnya itu kayak gimana. Kalau kalian lihat di sini itu sebenarnya kita pakainya itu border. Jadi JFrame-nya itu pakai border. Jadi di sini itu ada ini buat north ya. Terus buat yang ini kita bikinnya jadi center. Terus yang bawah ini kita bikinnya jadi south. Gitu ya. Nah, itu JFrame kita. Kemudian di dalam sini kita ada bodinya kan ya. Bodinya ini kita pakai grid. Gridnya berapa? Ini harusnya gridnya itu berapa baris? 4 sama 2 kolom gitu ya. Nah, jadi harusnya gini buat cara bikin registration formnya. Nah, kita coba langsung bikin aja. Oke, paling kita new project aja. Nah, kalau udah kita new class aja. Saya kasih nama main aja. Jangan lupa yang 3 ini dicentang juga buat bikin static void main dan constructornya. Kalau udah di finish, nah di sini ada static void main, kita langsung aja new main. Oke. Ini dihapus aja komennya. Nah, kemudian kita mau bikin JFrame ya. Kalau mau bikin JFrame, kita bisa langsung extend JFrame. Jadi anggapannya satu kelas ini udah jadi JFrame gitu. Oke. Nah, kalau udah di public main-nya, kita sudah nggak main sama public static void main ya. Jadi kalian bisa hide. Cara hide ditekan yang tanda minus ini aja. Nah, kita udah new main, jangan lupa itu kan ya. Kita di codingnya di public main aja sekarang. Nah, kalau udah di sini kita bakal bikin set size. Di kontrol spasi aja, kita bakal set size dari si JFrame-nya. Nah, kalau kita coba aja bikinnya misalkan width-nya itu 500, height-nya itu 400 gitu. Kita bikin cell default close operation, jadi pas dia di close, dia bakal ngapain gitu. Kita bakal dia exit on close, jadi pas kita klik close, dia bakal close gitu. Oke, kita nggak mau dia pas klik close tersembunyi kan ya. Kemudian kita bakal set location relative to
relatif ke siapa gitu. Bikinnya null aja. Berarti dia bakal muncul di tengah gitu. Nah, kalau udah kita bakal set visible. Kita bikinnya true. Oke. Nah, ini paling set visible saya agak enter ke bawah aja. Jadi kita bakal coding di tengah-tengah sini, ya. Di bagian sini. Jadi kita bakal tambahin semua isi dari JFrame itu di tengah-tengah sini. Jadi nggak di setelah set visible true. Nggak mungkin kita udah set dia true baru kita tambahin. Jadinya bisa ngebug gitu ya. Nah, ini kalau kita coba jalanin. Nah, ini harusnya ukurannya 500 kali 400. Kayaknya kita mau bikinnya itu agak panjang ke bawah aja. Kalau gitu kita coba ganti aja. Misalkan jadi 400 sama 600 gitu. Nah, ini harusnya udah lebih cocok ya. Paling kalau panjangan dikit kita bikin agak kurang aja 500. Nah, harusnya udah pas 400 kali 500 kita bikinnya. Oke. Nah, kalau udah, kita bakal inisialisasi apa yang bakal kita pakai itu. Tadi kita punya 3 panel ya kan. Kita ada bikin 3 panel. Satu yang buat header, satu buat body, satu lagi buat footer. Oke. Kalau gitu berarti kita tinggal jpanel. Kontrol spasi aja buat import. Terus panel, misalkan panel header. Kemudian ada panel body, kemudian panel footer. Oke. Ini aku kasih spasi aja biar agak gampang. Nah, paling aku bakal bikin satu metode namanya init. Init itu artinya metode init. Ini itu artinya kayak inisialisasi gitu. Inisialisasi. Jadi kita bakal menginisialisasi semua atribut yang kita bakal pakai gitu. Nah, ini kan baru sekedar variable doang. Kita belum ada objek panelnya gitu. Jadi kita bakal bikin panel header sama dengan new jpanel gitu. Jpanel. Ya. Nah, di sini kita bisa langsung di dalam kurung bulatnya kita bisa langsung kasih layoutnya apa. Misalkan kita mau buat panel header flow layout aja karena kita mau teksnya di tengah kan ya. New flow layout. Flow layout. Terus parameternya flow layout dot center. Kemudian panel body sama dengan new jpanel. Oke. Kita bakal bikinnya new grid layout. Grid layout kita bikinnya itu tadi berapa? 4,2. Jadi 4 baris 2 kolom. Oke. Kemudian ada panel footer. Harusnya sama juga kayak header. Kita mau bikin dia di tengah gitu. New jpanel. New flow layout. Kemudian kita bikinnya flow layout dot center. Gitu ya. Nah, kalau udah kita panggil si initnya di sini. Init. Oke. Otomatis sudah ada nih. Nah, sekarang kita bakal add panel ya ke JFrame. Oke. Jadi misalkan kita langsung pakai metode namanya add. Karena anggapannya satu kelas kita ini udah jadi JFrame. Jadi kita nggak usah titik apa. Kita langsung add aja gitu. Jadi add-nya itu panel header. Urutan ya. Panel header. Terus kita copy aja. Ini panel body. Ini panel footer. Nah, ada satu hal yang kita lupa. Kita lupa set layout buat JFrame-nya sendiri. Tadi kan kita mau bikinnya border ya. Berarti set layout. New border layout. Border layout. Gitu ya. Nah, di sini kita tinggal kasih koma. Border layout. Titik. Kalau atas berarti north. Terus kemudian ini koma border layout dot center, kemudian ini koma border layout dot south ya. Nah, biar kita bisa tahu ini ada di mana, kita paling kasih warna aja nih. Jadi kita kasih warna aja, misalkan panel header dot set background color, set background aja, terus new bisa langsung color titik berapa gitu. Misalnya kita bikinnya apa ya, yellow aja deh, yellow ya. Ini aku copy ke bawah aja. Jadi buat body ada, buat footer juga ada. Oke. Jadi ini buat panel body kita ganti dulu, panel footer kita ganti dulu. Ini misalkan kita ganti jadi gray. Terus kita ganti jadi cyan gitu.
Cian. Nah, harusnya kita coba jalanin. Nah, harusnya ini ada yang yellow di atas, ada yang gray di tengah, sama yang cian di bawah. Oke ya. Sekarang panel kita udah jadi. Sekarang kita mau lanjut ke bikin komponennya. Mulai dari title-nya dulu ya. Title-nya dulu, berarti kita bakal pakai namanya JLabel. Tulisannya JLabel import Java X-Swing. Ya, import Java X-Swing, JLabel, LBL title. Nah, LBL title kita juga inisialisasi di bagian initnya ya. Berarti LBL title sama dengan new JLabel. Nah, kita bisa langsung kasih teksnya apa. Misalkan registration form. Oke. Nah, kalau udah, kita tinggal add title ke panel header. Oke, berarti panel header .add si LBL title. Nah, pas kita jalanin harusnya sekarang udah ada registration form. Oke. Terus kita mau bikin buat isinya ya. Nah, berarti kita perlu ada 4 label. Kita perlu bikin 4 label. Berarti ada LBL buat username. Kemudian LBL buat gender, LBL buat password, sama LBL buat confirmation password. Ini juga kita perlu inisialisasi semua. Jadi kita ke bawah sini, LBL username sama dengan new JLabel. Jadi kita bakal tulisnya username. Oke, kita copy aja. Terus ini ganti jadi LBL gender, kita ganti jadi gender, kemudian LBL password, kita ganti jadi password, kemudian ini jadi aku bikinnya strip pass aja, pass juga. Nah, kita add label ke panel body ya. Jadi panel body kita sekarang .add si LBL username gitu. LBL username, copy aja LBL gender, LBL password, LBL password juga ya. Nah, kalau kita jalanin harusnya nanti jadi ke samping ini ya. Karena belum ada data di sebelahnya gitu. Oke. Nah, kalau udah, kita bakal bikin text field-nya. Jadi ada jText field. Ini buat text username. Nah, kalau buat password kita nggak boleh pakai text field, kita pakai jPassword field. Karena dia ada bintang-bintangnya kan ya. Jadi ada kayak password gitu. Jadi text pass sama text pass. Oke. Kemudian buat gender kita pakai JRadio button. Radio male, radio female. Oke ya. Jangan lupa inisialisasi juga. Berarti ini text username sama dengan new jText field. Jangan sampai terbalik ya. Text password ini kan berarti dia password ya, berarti harusnya new j password field gitu. Oke. Text pass juga sama, new j password field. Kemudian buat radio button, radio male, radio female sama new j radio button. Terus kita kasih teksnya. Teksnya itu berarti ini sini female. Terus kemudian kita copy aja. Berarti ini jadi radio male. Kemudian ini jadinya male aja. Nah, kita tinggal add ke dalam ya. Nah, add-nya itu harusnya berurutan. Jadi dia bakal dari kiri ke kanan. Kalau kanan udah habis, dia bakal ke bawah ya. Jadi username di tengah-tengah sini kita bakal add.
ini saya pisahin aja. Jadi panel body kita .add txt username. Oke. Kemudian di sini panel body .add. Nah, paling buat yang gender ini kita skip dulu bentar ya, karena gender ini kan ada dua ya. Ada male dan female. Nah, sedangkan yang kita mau masukin hanya bisa muat satu item gitu. Ya kan, di satu gridnya. Kita kan punya 4x2. Kita punya 4x2. Otomatis kita hanya punya 2 kolom gitu. Sedangkan gender mau ada 2, yaitu male dan female. Nah, itu cara bikinnya gimana? Aku skip dulu, habis ini kita baru balik ke sana ya. Jadi ini aku komen dulu buat add-nya. Buat password kita add dulu panel body .add txt password. Kemudian jangan lupa juga buat panel body .add txt count password. Oke. Nah, kita kembali ke gender. Yang buat gender itu gimana? Jadi anggapan di dalam ini gender kan ya. Jadi misalkan ini gender. Nah, di sini ada tulisan gender. Oke. Di sini, di kotak yang sebelah sini, kita perlu bikin dia ada satu panel lagi. Jadi dia ada di sini ada panel. Misalkan kita bikinnya itu grid. Gridnya itu berarti 1,2. Karena kita mau ada 2,1. Karena mau ada 2 baris, tapi 1 kolom gitu. Jadi kita nggak bisa langsung add dia ke dalam. Nanti jadinya routingnya berantakan. Ya, jadi kita harus bikin dia ada satu panel lagi di dalam sini gitu. Dalam sini ada satu panel lagi gitu. Oke. Nah, kalau gitu kita kata saja ini aku bikin aja satu lagi panel gender. Oke ya. Terus jangan lupa kita inisialisasi panel gender ya. Panel gender sama dengan new jpanel. Nah, kita bikin panelnya itu new grid layout 2,1. Oke. Nah, kalau udah, sebelum kita add ke dalam panel body, kita perlu add dulu nih. Add radio ke panel gender. Ya. Kita add radio ke panel gender. Jadi panel gender .add si radio male terus radio female. Oke. Nah, kalau udah di add, baru kita add ke panel bodinya bukan radio lagi, tapi panel gender. Jadi kita add itu yang udah dimasukin gitu. Jadi anggapan aku masukin 2 item ke dalam kotak, dan kotak ini aku masukin dalam kotak besar lagi gitu. Gitu ya. Nah, ini kalau kita coba jalanin, nah harusnya ini yang saya bilang ya. Jadi kita add di sini, kita bakal add username. Oke, benar 1. Kemudian add si txt username. Oke, txt. Kemudian add si label gender. Oke, label. Kemudian kita add si radio male dan female ke dalam si panel. Ini panelnya ya. Ini panelnya. Baru kita add si panel body. Panel body yang ini. Yang besar ini ya. Yang panel body yang besar ini. Sama panel gender yang kecil ini. Nah, jadi kita add-nya itu panel gender ya. Bukan add radionya gitu. Oke. Kemudian ini juga password. Txt pass, text fieldnya. Konpas juga sama ya gitu, dan seterusnya. Oke, nah kita cobain aja nih. Misalnya kita ada name, male, female, password, udah password ya, confirmation password. Nah, ini masih ada yang salah nih. Male dan female bisa kepilih 2 kali. Nah, itu karena dia belum di set grupnya. Jadi kita perlu set grupnya. Dia grupnya itu sama siapa gitu, ya. Nah, kita bikin aja di atas, namanya button group. Oke, misalkan grup gender. Oke. Jangan lupa di inisialisasi juga. Jadi kita perlu grup gender sama dengan new button group. Nah, baru kita bikin grup gender .add si radio female sama radio male. Oke. Nah, jadi harusnya kalau kita jalanin, dia udah nggak bisa kepilih dua-duanya gitu ya. Ya, dengan ada si button group ini. Jadi dia udah tahu sekarang female dan male itu satu grup yang sama. Oke.
Nah, sekarang yang kita perlu bikin selanjutnya adalah button ya. Jadi tulis saja JButton. Button ini kita bikin btn kita bikin button buat reset. Jadi pas kita klik reset, dia bakal ngereset semua input fieldnya gitu. Kemudian btn register. Oke. Nah, paling buat ini kita perlu inisialisasi juga. Jadi kita bikinnya btn reset, bagian register sama new JButton. Nah, kita kasih teksnya, misalkan register, gitu ya. Kemudian yang ini berarti kita bikinnya itu reset, gitu ya. Jadi ada register sama reset. Nah, kalau udah, kita bakal add ke dalam si panel, add btn ke panel footer, gitu ya. Berarti panel footer dot add si btn, misalnya reset dulu ya, reset. Baru kita pilih yang btn register. Jadi kalau kita lihat sekarang ada 2 button, tapi button belum bisa ngapain ya. Oke. Nah, jadi maksudnya gimana? Misalkan aku ada input nih, sembarangan kan ya. Nah, tapi aku nggak mau pakai inputan ini, kan hapus satu-satu capek kan ya. Nah, aku mau button reset, jadi pas dia klik reset, dia otomatis menghapus semuanya gitu. Oke. Nah, paling setelah ini kita bakal add namanya listener. Listener ini buat apa? Dia bakal mendengar, melihat apakah button itu diklik atau enggak gitu ya. Jadi btn reset dot add action listener. Oke, kalau udah di sini di dalam isinya kalian tinggal new action listener. Nah, harusnya dia bakal muncul satu metode sendiri. Ini kalian nggak usah peduliin, kalian kontrol spasi pakai autocomplete-nya, otomatis sudah bakal keluar gitu. Jadi nggak usah tulis manual ya. Oke, nah di dalam sini kita tinggal tulis saja nih, misalkan kita bakal setnya jadi bersih lagi. Nah, aku paling bikin metode yang terpisah aja ya. Jadi di sini aku bikinnya clear all. Ingat dia di luar ini. Jadi ini kan public main. Coding bikin clear all-nya di luar public main ya. Ini main. Jadi setara dengan mereka gitu. Jadi di luar, oke. Nah, kalau udah, ini kita tinggal bikin aja. Jadi misalkan txt username dot set text, kita bikinnya jadi string kosong aja gitu. Nah, ini buat semuanya ya. Berarti txt password, kemudian txt conpass. Nah, kalau buat button grup itu beda dikit. Kita bikin aja grup gender dot set dot clear selection. Jadi dia bakal nge-clear semua selectionnya. Nah, otomatis kita tinggal panggil aja clear all di sini. Jadi pas dia klik button reset, dia bakal jalanin si clear all. Clear all isinya ini ya. Oke. Nah, kalau kita coba jalanin, misalkan saya udah isi semua nih, kita tekan reset. Nah, dia bakal nge-clear semuanya. Oke ya. Kemudian kita bakal bikin satu listener lagi buat register. Sama juga add action listener, kemudian new action, kontrol spasi aja, enter, harusnya ada sendiri metodenya. Nah, di sini kita bakal validasi nih. Misalkan pertama, kita mau validasi apakah username-nya lebih besar daripada 5 karakter gitu. Text username dot get text dot length. Jadi kita mau cek apakah lebih besar dari 6. Jadi kalau misalnya dia kurang dari 6 gitu ya. Kalau dia kurang dari 6, berarti kalau 6 itu nggak apa-apa. Kalau kurang dari 6, kita bakal bikin notification gitu. Ini error. Nah, cara bikin notification kita pakai namanya JOptionPen. JOptionPen, kontrol spasi aja, dot show message dialog. Ya. Message dialog, pilih yang kedua aja. Pilih dari 3 ini, pilih yang kedua. Nah, di sini si parent komponennya bikin null aja. Message-nya kita bikin sendiri. Misalkan username must be longer than 5 gitu kan, lebih besar pada 5 ya kan. Terus title-nya misalkan error. Nah, message type-nya ini kita bakal bikinnya JOptionPen
dot error message. Ya, jadi kalau kita coba jalanin, misalkan aku langsung register nih, error, ada X, ini tipe dari JavaScript-nya, username must be longer than 5 gitu. Oke ya. Nah, kita bikin buat semuanya ya, berarti else if. Nah, kalau buat gender, itu ada group gender, kita dot get selection ya. Jadi kita bakal group gender dot get selection. Kalau misalnya dia sama dengan null, berarti belum ada yang di select gitu ya. Berarti kita sama juga, ini kalian copy aja. Ini JavaScript-nya di copy aja ke bawah. Please select a gender gitu. Oke ya, sama juga ya. Else if. Nah, buat password field itu kita nggak bisa langsung kayak use text ya, kita langsung get text gitu nggak bisa. Nah, paling aku bikin metode lagi satu, get pass. Nah, get pass ini kita berganti jadi returnnya itu string ya. Jadi tadi itu kita get pass kontrol spasi aja, dia otomatis bikinkan satu metode kosong void, tapi kita ganti jadi string. Terus kemudian ini aku bakal parameternya password field pass gitu. Oke, nah kemudian kita bakal returnnya ini new string ya. Terus di dalam sininya baru kita bikin pass dot get password ya. Jadi pas dia get password, dia nggak bisa langsung kita pakai gitu, dia harus diubah jadi new string dulu ya. Jadi di sini nanti kita tinggal panggil get passnya, panggil get pass. Terus yang di pass ini kita bakal isi berarti txt password gitu, txt pass dot length. Kalau misalnya panjangnya juga kurang dari 6, kita bakal kasih message aja. Ini dipindahin aja ke bawah, password gitu ya. Oke. Kemudian terakhir confirmation password, itu berarti harus sama dengan txt passwordnya. Berarti kita bikin aja, kita copy aja ini get pass, harus equals. Bikin aja pakai dot equals biasa aja, dot equals dengan get pass si txt conpass. Oke ya. Jadi kita bakal lihat apakah txt password dot equals dengan get pass yang txt conpass gitu. Apakah confirmation sama dengan yang passwordnya. Kalau misalkan nggak sama kita bakal bikin version password must be the same. Oke ya. Nah, ini ada yang perlu ditambahin pakai tanda seru. Karena kita mau bikin dia kalau tidak sama dengan. Ini kan sama dengan nih. Kalau tanda seru biar dia itu tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan, baru kita tambahin message-nya. Gitu ya. Nah, paling tambahin else. Kita bikin login JavaScript. Ini misalkan register sukses gitu. Terus ini title-nya sukses. Jangan pakai error message lagi, kita ganti jadi information aja, information message ya. Nah, kita kalau cobain harusnya username kita tulis oke, please select a gender, password must be longer than 5, ASD, confirmation password masih be the same. Kalau saya bikinnya lebih panjang juga nggak bisa ya, berarti bikinnya sama. Kalau udah register sukses. Nah, anggapan aja habis register sukses kita mau clear all lagi. Ya udah, kita tinggal panggil aja nih yang tadi kita udah bikin clear all. Jadi pas kita isi semua, kita pas register sukses, dia bakal clear all lagi. Oke ya. Harusnya videonya sampai sini aja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya aja di komen ya. Terima kasih.